Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kita akan mempelajari mailmer. Apa itu mailmer? Itu salah satu media yang memudahkan pekerja dalam membuat surat, undangan, sertifikat dan lain-lain ya. Jadi untuk memudahkan misal ada surat yang akan kita sebarkan kepada 1000 peserta, 1000 anggota. Nah, surat hanya perlu dibuat satu saja. Yang perlu dibuat banyak itu adalah datanya. Itulah mermaid ya. Jadi tidak perlu dibuat surat itu sampai 1000 surat, 1000 page, 1000 halaman dalam Word. Hanya cukup satu halaman saja suratnya. Kemudian yang perlu 1000 itu yaitu datanya, bukan suratnya. Itulah kira-kira mailmer itu. Nah, mailmer ini dia bisa mengambil data dari Microsoft Access, bisa juga dari Microsoft Excel. Yang saya contohkan pertama kali dari Access, nanti yang kedua baru dari Excel. Nah, langkah pertama silahkan coba dibuat surat undangan kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini surat undangannya. Saya anggap sudah siap ya di Word, silahkan dibuat. Saya anggap sudah siap seperti ini. Kemudian yang menjadi mailman itu adalah para undangan ya. Nama yang kita undang itu sudah pasti berbeda, kemudian alamatnya berbeda, nomor HP-nya juga berbeda. Untuk hari, waktu, tempat ini udah sesuai gini kira-kira ya. Oke, kita lanjut saja. Langkah pertama, kalau ini sudah siap, langsung dilanjutkan ke menu mailing. Jika sudah, maka kita akan mencoba ke di sini ada mailing untuk envelope, label, ini amplop, ini label ya, kalau penomoran gitu ya pakai label. Kemudian kita coba yang ini saja ya, start, mail, mat. Nah, di sini banyak pilihannya ini ya, ada 5. Nah, kita akan coba nanti letter. Oke, untuk step by stepnya kita pilih langsung saja yang ini. Pilih mail, saya ulangi ya. Pilih mailing, kemudian start mail mat, kemudian pilih step by step mail mat wizard. Nah, jika telah dipilih ini, maka ada tampilan di sebelah kanan ya. Lebih kurang tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ada letter, ada email message, envelope, label dan directory. Nah, karena kita akan membuat surat, maka kita memilih letter. Kita pilih letter, kemudian kita pilih next starting document. Pada step kedua, kita memilih untuk memulai dokumen dengan yang mana. Use the current document, start from a template, start from existing document. Nah, kalau use the current document itu maksudnya kita menggunakan dokumen ini untuk memulai mailmatnya. Kalau start from a template, kita membuat template baru ya. Kalau start from existing document berarti dokumennya sudah pernah kita buat. Oke. Karena kita belum pernah membuat dokumennya dan akan membuat di dokumen surat undangan ini, maka silakan dipilih use the current document dan pilih next select recipient. Oke, pada step ketiga di sini kita memilih pesertanya ya, atau model yang akan kita gunakan ya, data pesertanya. Use an existing list. Nah, kita kalau datanya sudah ada, maka gunakan use an existing list. Kemudian kita boleh juga mengambil dari Outlook kontak ya. Karena kita belum ada datanya, maka kita buat dulu datanya dengan memilih type a new list ya, membuat list baru. Oke, selanjutnya silahkan pilih create. Silahkan dipilih create untuk membuat list baru. Oke, tampilannya kira-kira begini ya. Nah, di sini ada banyak field
ada title, first name, last name, company name, address line 1 dan seterusnya. Nah, jadi ini tidak diperlukan ya. Yang diperlukan berdasarkan pada surat ini yaitu nama, alamat, dan nomor HP. Nah, silakan dipilih customize column. Nah, di sini banyak yang disediakan. Silakan dihapus saja, tinggalkan 3. Boleh di rename, boleh dihapus semuanya. Oke, atau kita hapus sajalah semua ya. Nah, kemudian kita tambahkan hal baru. Yang pertama itu adalah nama, kemudian klik OK. Tambahkan lagi alamat, klik OK. Tambahkan lagi dengan nomor HP, klik OK. Nah, jika udah ada 3 ini, kalau memang ada hal yang lain, misal nanti pada proses Anda bekerja dengan kasus yang lain, maka tambahkanlah sesuai dengan kasusnya. Kemudian klik OK. Di sini sudah tersedia field nama, alamat, dan nomor HP. Nah, silakan diinput data yang baru ya. Misal namanya Heru. Kemudian klik di sini, alamatnya misal Jalan Kolam, nomor 5, nomor HP-nya 0852 bla 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 dan seterusnya. Kemudian untuk menambah data baru boleh menekan tombol tab atau tekan new entry. Silahkan diinput datanya, setidaknya ada 5 data. Satu lagi Hani, Jalan Perjuangan 0856 bla 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 bla. Oke, kalau datanya sudah ada, langkah selanjutnya silahkan klik OK. Nah, ketika kita klik OK, maka dia akan meminta untuk menyimpan data ya. Silakan simpan di, saya akan coba simpan di D ya. D, buat aja nama folder dengan nama folder masing-masing, kemudian simpan dengan nama undangan ya, undangan. Karena saya udah ada undangan, maka saya coba buat undangan 1. Oke. Nah, pastikan folder ini diingat masing-masing ya, di mana letaknya. Oke, saya membuatnya di local disk D, kemudian dengan nama folder atir. Di dalam folder atir saya simpan undangan 1, kemudian save. Setelah kita save, Mailmat akan menampilkan kembali data yang telah kita input tadi ya. Ini data yang telah kita input tadi. Nah, bagaimana jika data ini kita ingin menambahkan? Boleh kita klik data source, pada bagian data source klik undangan 1, kemudian edit. Nah, silakan ditambahkan lagi jika ingin menambahkan. Jika tidak, di cancel. Nah, ini data yang udah ada. Kemudian silakan klik OK untuk melanjutkan Mailmat-nya. Nah, di sini kita udah ada datanya undangan ya. Ini nggak nampak semua. Udah ada datanya. Kemudian kita pilih next, write your letter.
Nah, di sini sudah masuk ke tahap untuk kita panggil datanya. Data yang kita buat tadi sekarang kita panggil. Caranya yaitu pertama posisikan dulu kursor di depan nama ya. Jika udah, kemudian pada bagian mailing ini insert merge field, pilih nama sehingga dia akan muncul seperti ini ya. Kemudian klik pada alamat, ulangi lagi langkahnya, insert field, kita pilih alamat. Pada nomor HP juga langkahnya sama, insert merge field, kita pilih nomor HP. Nah, untuk menampilkan data yang kita input 5 data tadi, yaitu dengan cara kita klik next untuk step merge-nya, next review your letter. Nah, data yang pertama telah muncul, yaitu data pertama Heru yang alamatnya Jalan Kolam nomor 5, nomor HP-nya 0852 bla bla bla. Oke. Jika ingin melihat data selanjutnya, kita bisa memilih next bagian ini ya. Oke, datanya sudah berubah. Jadi Heri Jalan Pancing nomor 12. Kita nengok lagi yang selanjutnya. Kemudian jadi Ferry Jalan Gagak Hitam dan seterusnya. Ya, atau kita bisa menggunakan fitur yang ada di atas ini ya, daily, kemudian kita klik next lagi, Honey. Nah, kalau kita ingin kembali silahkan klik ini dan seterusnya. Nah, kemudian jika ini udah selesai, jika ingin di print datanya semua, silahkan pilih next, complete the match. Nah, jika ingin di print silahkan pilih print. Oke, saya rasa untuk Mailmate dengan memanfaatkan Microsoft Access sebagai database-nya sudah. Oke, yang selanjutnya kita akan coba ke Mailmate dengan Microsoft Excel ya. Oke, kita kembali ke modul. Oke, ini ya, kita kembali ke modul. Oke, anggap saja tahap pembuatan surat menggunakan Mailmate dengan bantuan Microsoft Access telah selesai ya. Jangan lupa untuk disimpan pada folder yang sama. Oke, kita simpan dulu yang tadi ya. Ini file ini kita simpan, file save as di folder dd akhir di sini undangan 1 atau undangan ya, karena udah ada di sini undangan, saya buat undangan 1. Oke, kemudian save. Nah, ini udah tersimpan dengan undangan 1. Ini juga datanya masih bisa ditampilkan ya. Nah, oke, sekarang akan kita coba ke menggunakan Microsoft Excel. Silahkan dibuka Microsoft Excel-nya. Setelah dibuka Microsoft Excel, buat datanya kira-kira lebih kurang seperti ini ya, atau dengan data yang bebas juga boleh, namanya bebas, alamatnya bebas, nomor HP-nya juga bebas, itu terserah. Ini hanya simulasi data saja. Oke, jika telah siap data ini dibuat seperti ini, kemudian silahkan disimpan ya, save as. Saya buat undangan 1 ya, save. Nah, jika udah maka di close. Nah, silakan buka kembali Word-nya, ketikkan ulang, silakan buka file Word-nya ulang, file new blank document. Oke, silakan diketik kembali surat tadi. Jika sudah, jika sudah, kita akan melanjutkan dengan memanggil data melalui Excel. Caranya menyerupai ya, tapi sedikit berbeda. Nah, silakan pilih mailing, kemudian start Mailmate, pilih step by step Mailmate wizard.
Nah, di sini sama, tetap kita pilih letter, kemudian klik next starting document. Nah, di sini juga kita tetap memilih use the current document. Kita akan membuat format pada dokumen yang ini. Klik next, select the screen. Nah, di sini yang sedikit ada perbedaan. Kalau tadi kita memilih type a new list, yaitu membuat list baru. Nah, sekarang kita menggunakan list yang udah ada. Nah, list yang udah ada ini adalah list data yang kita gunakan, yang udah dibuat tadi melalui Microsoft Excel. Nah, silakan pilih use an existing list dan pilih browse. Nah, silakan dipilih data yang disimpan tadi pada D dengan nama masing-masing, yaitu undangan 1 ya, undangan 1, atau adik-adik tadi undangan saja. Oke, kemudian klik open. Nah, tampil begini. Ini hanya menginformasikan saja. Dia akan menyelek sheet 1 ya. Kemudian klik OK. Nah, dia akan menampilkan juga data-data yang ada pada sheet 1 tadi. Ada nama yaitu 5 orang, alamat sekian juga, nomor HP juga, bla bla bla. Jika ingin menambahkan, silahkan pilih edit ya, sama seperti tadi. Nah, jika sudah oke, silakan, datanya sudah oke, silakan klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memilih write your letter. Nah, karena ini sudah kita akan coba membaca data tadi, maka kita panggil dulu datanya. Langkahnya sama, insert merge field nama, kemudian pada alamat insert merge field alamat, kemudian pada nomor HP insert merge field nomor HP. Nah, jika udah, silahkan klik next review your letter. Nah, ini juga akan secara otomatis ditampilkan data pertama. Untuk melihat data selanjutnya sama, boleh dipilih yang ini, klik ini, atau pada bagian mailing pilih ini, dan seterusnya ya. Oke, kemudian klik next, complete the map. Nah, jika ingin di print semua surat, silakan klik print. Oke, saya rasa untuk pertemuan Melmed sampai di sini saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.